Ini harus terjadi, saudara-saudaraku. Tingkatan dari firman penggembalaan, firman pendewasaan, firman penyempurnaan. Jadi kalau tadi sudah beritakanlah Injil, sekarang harus sampaikan firman pengajaran yang mendewasakan, yang menggembalakan, bahkan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dan ini nanti dikoreksi dalam kitab Wahyu. Makanya yang pertama kasih. Karena tadi dalam ayat 3 pasal ini, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Nah, atau mulai 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi jemaat Efesus yang dikoreksi nanti adalah yang mereka kehilangan adalah kasih mula-mula. Karena diajar, saudaraku, harus diawali berdasarkan kasih. Dan berdasarkan kasih supaya kita melihat kasih Allah yang tanpa pamrih itu. Makanya Yesus datang ke bumi ini tidak pakai karena ada jasa kita. Bukan karena harus dibeli dibayar. Tapi gratis. Sebabnya kita harus juga mau mengasihi saudaraku. Haleluya, kita bersyukur Tuhan beri kesempatan kembali bagi kita untuk berhimpun, lebih untuk memperhatikan kebenaran firman Tuhan yang sangat berguna bagi persiapan gereja bagi hari kedatangan Tuhan. Kita akan memperhatikan kitab Wahyu pasal yang kedua, dan kita baca sampai dengan yang ke-7. Saya baca ayat 1, biar saudara-saudara nanti akan baca ayat yang 6. Ayat 2. Kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeribayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka bersalah. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Dikaus
yang juga aku benci. Bersama kita. Siapa bertelinga, maka ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Saudara-saudaraku, ini kita harus benar-benar berjuang. Jadi kekristenan itu untuk berhasil itu harus benar-benar berjuang. Saya yakin perjuangan yang paling sulit di sini adalah untuk kita menjadi pemenang seperti yang dikatakan dalam kitab Wahyu ini. Ya, jadi kalau umpamanya orang untuk mendapat sarjana, ya itu baik, hanya istilahnya boleh disebut mengasah otak, itu sudah bisa. Tapi kalau menang seperti yang dikatakan dalam kitab ini, itu adalah jasmani rohani. Jadi berjuang semuanya. Tubuh, roh, dan jiwa kita berjuang untuk menjadi pemenang. Dan hanya pemenang yang berkenan menerima segala berkat yang Tuhan janjikan dalam Yerusalem baru. Hanya pemenang. Itu sebabnya kalau pertama Allah menciptakan langit bumi segala isinya, menciptakan manusia pada hari yang ke-6, manusia itu tidak lama mereka menjadi manusia yang kalah oleh godaan dari setan. Sehingga mereka adalah manusia yang kalah dan terbuang dari hadapan Tuhan. Itu sebabnya kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Jemaat di Efesus ini adalah jemaat yang berjuang. Saudara-saudaraku, jemaat di Efesus ini kalau secara untuk sebagai akhir, koreksi yang akhir, surat yang tertulis bagi jemaat Efesus itu adalah disampaikan oleh Yohanes, murid Yesus. Tapi kalau surat menerangkan kerohanian, mulai dari keselamatan dan tingkatannya adalah firman penggembalaan yang juga disebut firman pendewasaan dan juga disebut firman bimbingan sampai tidak bercacat celah. Jadi surat kepada Efesus ini justru surat penggembalaan itu, ataupun mulai dari pemberitaan posisi keselamatan itu diterangkan oleh Rasul Paulus. Nah ini jadi yang surat pengertian keselamatan dan penggembalaan itu adalah dari Rasul Paulus. Jadi nanti yang dari Yohanes adalah surat koreksi. Jadi kita boleh lihat ada 3
tingkatan dari dia firman itu. Dalam posisi yang pertama kita akan baca Efesus pasal, langsung kita bercepat masuk pasal 2 saja, ayat yang ke-8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi, saudara-saudaraku, keselamatan itu bukan perbuatan. Itu adalah kasih karunia Allah. Itu bukan hasil usaha, tapi pemberian Allah. Hanya saudara-saudaraku sering sekali sudah menerima ini, tapi banyak orang memakai ini sepanjang kekristenannya, bahkan sepanjang akhir hidupnya, seolah-olah terus dalam hidup ini bukan perbuatan, hanya kasih karunia. Banyak iman orang Kristen begitu. Jadi kita harus bisa melihat sejauh mana kasih karunia itu. Jadi ibarat sekolah, kalau TK itu belum terlalu digenjot belajar, dibuat supaya senang, supaya tertarik. Itu saja yang pertama. Sehingga orang itu sudah benar-benar terbiasa tertarik untuk sekolah. Tapi nanti tidak terus begitu, saudaraku. Sebab kalau begitu terus nanti TK terus sampai bapak-bapak. Yang nggak ada artinya, saudaraku. Jadi banyak juga kekristenan ini nanti yang tidak berarti, yang tidak ada arti. Karena apa? Seolah-olah semua hanya anugerah, semua hanya anugerah. Kalau orang Batak bilang, itu lemak olah nasi di rohani Tuhan itu. Ini olah nasi di rohani Tuhan ini. Padahal kalau kita baca nanti pasal 3 bukan begitu lagi. Apalagi kalau kita lanjut lagi nanti surat, tuliskan surat kepada Efesus. Dikoreksi sampai mana kekurangan. Apa perbuatan, apa yang sudah dilakukan, dikoreksi semua. Nah, kepada hal ini banyak orang tidak mau melihat. Itu sebabnya kadang ada pelajaran berkata, jangan baca kitab Wahyu. Kenapa begitu? Takut dikoreksi, saudaramu. Supaya apa? Bertahan tetap asiniroha, asiniroha, asiniroha. Hanya kemurahan, hanya kemurahan, hanya kemurahan. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan usahamu, tapi pemberian Allah. Ini terus, ini terus, ini terus maunya. Padahal kalau kita lihat nanti, saudara-saudaraku, pasal yang ketiga. Jadi makanya surat Efesus ini ya surat penggembalaan ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, ini sekitar tahun 60 ke 62. Pada saat itu Rasul Paulus sudah dipenjara di Roma. Jadi ini
surat ke Efesus adalah surat dari penjara di Roma. Jadi walaupun Rasul Paulus di tempat yang begitu keadaan susah sulit, tapi dia masih bisa dengan begitu jelas menerangkan kerohanian, mulai dari apa itu anugerah, dan habis anugerah ditingkatkan lagi. Pasal 3 mulai ayat 1. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan. Nah, ini kita lihat di penjara. Karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Jadi ini surat kepada Efesus ini, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tapi sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan beserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dan Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pekerjaan kuasanya. Ini kita lebih perhatikan. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dan supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan sebagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam kasih Yesus Tuhan kita. Dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku ini adalah kemuliaanmu. Ini saudara-saudaraku. Siapa yang mau bantu baca lagi 14 selanjutnya terus. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat
dan di dalam Kristus Yesus turun temurun sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Iya, jadi apa yang kita lihat di sini sudah mulai ditunjukkan. Jadi keselamatan adalah anugerah. Jadi Rasul Paulus juga banyak sekali memberitakan Injil dan dia juga menyampaikan surat penggembalaan. Surat penggembalaan itu adalah surat yang membawa kepada peningkatan pendewasaan rohani. Dan nanti kalau kita baca lagi Efesus pasal yang keempat, karena jemaat yang di Efesus yang dikoreksi itu, mereka sudah mendahulukan, mereka sudah memahami Injil ini, mereka sudah menerima surat ini. Makanya kita juga ikut baca sekarang apa yang mereka baca dan bagaimana mereka menerima, sehingga mereka bisa mendapat pujian. Hanya satu kekurangannya, dia tawar dalam kasih mula-mula. Ini nanti kita akan lihat betapa mereka pertama sudah mendapat keselamatan. Ini pemberitaan begini, semua rasul-rasul memberitakan itu. Tapi kalau ke Efesus, ini adalah khusus Rasul Paulus, dan ini surat dikirim dari penjara. Sekitar tahun 62-63 itu. Nah, kita mau baca juga sesuai dengan pasal 2 tadi ayat 9. Itu dalam Markus pasal yang ke-16 ayat 15. Tolong baca. Markus 16 ayat yang ke-15. Yang firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi keselamatan itu sama. Semua memberitakan sama. 12 rasul memberitakan. Ditambah dengan Rasul Paulus memberitakan juga. Sama. Jadi bukan karena perbuatan. Inilah surat yang pertama bagi seluruh dunia ini. Dan banyak sekali di dunia ini senang sudah cukup hanya yang pertama ini. Jadi yang penting selamat katanya. Padahal sesudah diselamatkan harus diajar. Itu sebabnya ada lagi surat penggembalaan. Inilah yang kita sudah baca tadi, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu kepada Efesus, kita bisa melihat di sana. Pertama ada penginjilan, itu pasal yang pertama sampai awal yang kedua. Tapi setelah itu nanti adalah surat penggembalaan peningkatan. Nah, mari kita lanjut baca apa yang kita sudah baca tadi. Biar Tuhan tolong kita karena ini kita sekolah Alkitab juga. Oke, mari. Tadi kita sudah baca sampai di mana? Bukan, Efesusnya. Pasal 3 ya. Jadi, ya pasal 4 lah. Oke. 4. Mulai 1. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda,
Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil, berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Terus sampai 16. Itulah sebabnya kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kericikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Iya, ini harus terjadi, saudara-saudaraku. Tingkatan dari firman penggembalaan, firman pendewasaan, firman penyempurnaan. Jadi kalau tadi sudah beritakanlah Injil, sekarang harus sampaikan firman pengajaran yang mendewasakan, yang menggembalakan, bahkan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin. Dan ini nanti dikoreksi dalam kitab Wahyu. Makanya yang pertama kasih. Karena tadi dalam ayat 3 pasal ini, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Nah, atau mulai 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi jemaat Efesus yang dikoreksi nanti adalah yang mereka kehilangan adalah kasih mula-mula. Karena diajar, saudaraku, harus diawali berdasarkan kasih. Dan berdasarkan kasih supaya kita melihat kasih Allah yang tanpa pamrih itu. Makanya Yesus datang ke bumi ini tidak pakai karena ada jasa kita. Bukan karena harus dibeli dibayar. Tapi gratis. Sebabnya kita harus juga mau mengasihi saudaraku. Terbuka untuk mengasihi satu dengan yang lain. Karena ukuran kasih kita bukan kasih dunia. Ada kasih adat.
Kalau kasih adat, bahasa Bataknya si suli-suli. Bapak ini langsung tahu, karena ngerti dia. Jadi kalau nanti tupaknya 100 ditulis, nanti kita bayar lagi 100. Itu namanya si suli-suli. Kalau dia bikin tupak 50, nanti pas dia pesta kita bayar 50. Jadi nggak ada kasih. Jadi ini ada kasih adat. Jadi ada kasih dunia. Ada kasih. Kalau bahasa Indonesia kurang tahu saya apa. Kalau bahasa Batak marpabuat. Holong marpabuat. Ada maunya. Ada udang di balik batu. Itu maksudnya. Mengasihi, tapi ada yang mau dia korek lah. Jadi ada udang lah di balik batu, kira-kira begitu lah. Ada maksud-maksudnya. Nah, tertentu. Nah, ini sudah aku. Tapi Tuhan menunjukkan kasih yang tulus. Itu mulai harus Filipi 2, mulai ayat 5. Hendaklah kamu memiliki pikiran yang ada pada Kristus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Mereka mengosongkan diri tanpa pamrih. Itu kasih nanti yang akan dituntut kepada kita. Dan itu kasih yang diajarkan kepada jemaat di Efesus. Makanya ditunjukkan di Efesus 1 itu, langsung keselamatan itu tanpa pamrih. Supaya kita juga bisa menerima kasih yang tanpa pamrih, dan kita juga memiliki kasih yang tanpa pamrih. Tulus mengasihi Tuhan dan tulus mengasihi sesama. Dan itu nanti dalam koreksi surat yang ketiga. Dan ini surat yang kedua, surat penggembalaan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Itu semua ada hubungannya, bukan tidak ada hubungannya. Jadi saya sudah periksa juga jemaat di Efesus ini, apakah jemaat lain? Bukan. Itu jemaat yang sama yang dikoreksi juga di dalam kitab Wahyu. Jadi firman yang sudah diajarkan, firman pengajaran yang menyucikan, yang menuntun, yang meningkatkan, yang mendewasakan, bahkan yang menyempurnakan. Itu harus ada. Bagaimana? Apakah itu bertumbuh atau tidak? Jadi Kristen itu bukan hanya begitu-begitu saja. Ini saudara-saudaraku. Jadi karena kita ini sudah masuk dalam belajar Alkitab, mendalami, nah inilah saudara-saudaraku yang sesungguhnya. Jadi makanya kita baca dengan terus-terus dari pasal 2, pasal 3, dan sudah pasal yang keempat. Karena nantinya kita harus menghadap Yesus dengan tidak bercacat celah. Pasal yang kelima, kita lihat di sini yang ayat yang ke-26, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikan dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Semoga Tuhan tolong kita dan sasaran ini tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dikurangi, tidak boleh berkata, dak pula songoni hami. Ya sudah. Kalau tidak mau, nggak ada pintu buat masuk di Yerusalem baru. Karena masuk Yerusalem baru harus tidak bercacat celah, sedikit noda tidak boleh. Tapi yakinilah
dan berdoalah, Tuhan tolong kami. Tuhan mampukan kami. Kalau itu yang kita lakukan, ya pasti Tuhan mau. Rencana Tuhan nggak boleh kita atur-atur, nggak boleh kita belokkan, nggak boleh kita kurangi sedikit pun. Tapi kitalah yang berserah, Tuhan tolong saya. Dan kita akan berdoa, Tuhan tolong kami. Jadi sesama kita berdoa, dan ya kita juga mendoakan diri kita, sehingga dua-duanya, saudaraku, terjadi jemaat yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini harus terjadi bagi kita semuanya, saudaraku. Gereja yang menghadap hadirat Tuhan. Itu sebabnya tadi firman penginjilan yang pertama, baru yang kedua harus ada firman penggembalaan. Firman penggembalaan itulah firman yang mendewasakan. Nah, inilah surat kepada jemaat di Efesus yang dari Rasul Paulus ini. Dan sangat penting, Paulus juga mengirim ini dari kasih yang dalam, karena dia juga dalam penderitaan. Dia sedang berada dalam penjara. Tadi kita sudah baca dalam 2 pasal itu saja, sudah 2 kali kita lihat dari penjara. Rasul Paulus, aku yang ada di penjara. Ini saudaraku, itu sebabnya surat kepada Efesus, surat penggembalaan ini bukan ringan-ringan, saudara-saudaraku. Sebabnya kalau kita perhatikan itu, ibadah-ibadah kita ini harus, saudara-saudaraku, lebih bersungguh-sungguh. Ini saudaraku. Dan harus dengan benar-benar nyata, sudah disertai dengan cinta kasih. Cinta kasih itu, saudaraku, mengutamakan. Cinta kasih itu pengorbanan. Ya. Jangan aku mengasihi kau, tapi supaya kamu kasih aku. Itu namanya kasih yang tidak tulus. Itu namanya kasih merongrong, saudara. Kalau benar-benar mengasihi, berkorban. Haleluya, saudara. Jadi kita ini tidak berat berkorban waktu, tidak berat berkorban tenaga, tidak berat berkorban perasaan. Biar kita disakiti, jangan mundur, saudara. Banyak saya dengar begini, kalau ada khotbah mengenai duit, itu bukan pendeta benar, langsung begitu menghakimi. Lah, jadi nanti si Elia itu gimana itu? Orang sudah begitu kelaparan, segenggam tidak minta. Tapi harus begitu supaya diberkati Tuhan. Berani mengutamakan. Iya, minta sama Napubus. Harus. Aku aja nggak tega. Tapi ya harus begitu, saudaraku. Nah, jadi semua ada perjalanannya. Ya, supaya apa? Kita kalau masih lebih mengutamakan tanpa mengasihi Tuhan, itu belum benar, saudaraku. Jadi semua kita harus berjalan, harus mengutamakan Tuhan melalui semuanya. Harus berani. Ini, saudaraku. Namun Tuhan itu semuanya dia membuat satu peraturan yang sudah dia tetapkan. Tapi yang pertama harus benar-benar kita lebih mengasihi dia dari segala sesuatu. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu. Bahkan kita melalui apa harus lebih mengasihi, melebihi diri kita sendiri. Melebihi apa sekalipun. Baru yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu juga. Ini saudara-saudaraku. Makanya jemaat di Efesus ini
mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mengasihi Tuhan untuk target supaya kita sampai di dalam kerohanian yang kita sudah baca tadi, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Saudaraku, kalau kita tidak mengasihi Tuhan, tidak mungkin. Nah, ini sebabnya kalau saudara-saudara bersaksi, saya juga bersyukur kepada Tuhan, sudah lebih mengutamakan ya ibadah daripada pesta makan, daripada pesta lain-lain. Ya, biar dikatain, biar ramah. Itu satu kemajuan, saudara-saudaraku, bahwa kita sudah lebih mengutamakan Tuhan. Walaupun itu belum kesempurnaan, tapi itu sudah bagian mengarah, saudara-saudaraku. Mengarah. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi semua nanti diukur, dinilai dengan Kristus. Itulah, saudaraku, pemeriksaan kepada 7 jemaat. Jadi tadi surat penginjilan untuk penyelamatan agar berpindah dari dunia kepada hidup baru dalam Tuhan dan hidup penggembalaan supaya dewasa rohani sampai kita masuk dalam kedewasaan yang setingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini saudaraku. Dan ini bukan bikin-bikinan, bukan punya satu gereja. Ini kehendak Tuhan yang disampaikan kepada kita di Alkitab. Dan ini nanti menjadi koreksi juga bagi semua gereja-gereja. Untuk benar-benar boleh masuk dalam pintu masuk Yerusalem baru, di mana tidak bisa dimasuki sedikit pun noda, sedikit pun kekurangan. Tapi kalau itu boleh, saudaraku, Tuhan sampaikan, Dia juga tidak akan membiarkan, Dia juga akan menolong sampai kita diperlengkapi. Nah, dalam Efesus 4 ayat 11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan. Inilah yang harus jadi pergumulan kita. Jangan kita sembunyikan, jangan kita abaikan, jangan kita nanti pura-pura nggak tahu. Padahal ini harus tetap terjadi. Ya, itu sebabnya saudaraku, kita berdoa dan semakin berserah sama dengan pertumbuhan setiap kehidupan, seperti sekolah. Ya, kalau memang dari SD langsung ke tingkat perguruan tinggi, ya nggak mungkin lah. Tapi nggak akan terasa, enak-enak aja nanti kalau dari SD ikuti prosedur SD, SMP, habis SMP mana? SMA, habis SMA baru universitas. Yang nggak terasa, mudah saudaraku. Sehingga masyarakat Indonesia ini yang sarjana itu apa itu lebih banyak saudaraku yang mencapai gelar daripada yang tidak mencapai gelar. Nah, ini bisa kok. Terlebih juga di dalam Tuhan.
Karena dunia ini semuanya dari dirinya kalau untuk jadi sarjana. Tapi kalau kita untuk tidak bercanda celah di hadapan Tuhan, Tuhan yang tolong kita. Tuhan yang support kita. Itu kata-kata sekarang. Dia dukung saudaraku. Orang darahnya aja dia sudah berikan sepenuhnya kepada kita. Itu sebabnya saudaraku, dia yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala, pengajar-pengajar, memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Karena seringkali khotbah itu terus hanya berkisar keselamatan, terus hanya situ, berkisar tentang berkat, berkisar tentang kesembuhan, berkisar tentang hanya kebutuhan jasmani. Tapi cari dahulu kerajaan surga beserta dengan kebenarannya, maka sekaliannya itu tambahan, saudaraku, bukan pokok. Haleluya. Kalau gaji pokok sekian-sekian, tambahan-tambahan sekian-sekian, banyak saudara-saudaraku, ya, tambahan-tambahannya ini yang nggak bisa ketulung, luar biasa banyaknya. Jadi inilah saudara-saudaraku yang harus kita pergumulkan dalam pelayanan di akhir zaman ini. Jadi ini pemberita-pemberita Injil buat firman pendewasaan. Itu sebabnya tadi pertama penyucian darah Yesus itu hanya karena korban Tuhan. Sekarang apa yang kita baca di sini, semua rasul-rasul dan gembala-gembala adalah memberikan firman penggembalaan yang mendewasakan, yang meningkatkan. Ini kita berdoa biar ini yang banyak di akhir zaman. Tingkat yang kedua harus itu. Ya. Kalau Tuhan sudah segera datang, kalau tidak ada ini, Tuhan tidak datang-datang. Jadi penginjilan sudah, tapi tingkat pendewasaan harus juga ada. Dan nanti kalau sudah akhir sekali, saudaraku, kesempatan terakhir diadakan ibarat ujian, koreksi terakhir. Ini, jadi wahyu ini adalah koreksi yang terakhir. Itu sebabnya kita sudah baca tempoh hari Wahyu 1 ayat 11. Katanya, apa yang engkau lihat tuliskanlah dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini: Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan ke Laodikia. Pada saat itu, Efesus ini adalah kota perdagangan dan kota yang sangat maju. Dan dia lebih mudah dijangkau karena dia agak di tengah dari ketujuh sidang jemaat itu. Jadi, dia lebih besar, dia lebih mudah dijangkau, dan kepadanya bisa langsung mata tertuju. Dan kalau utusan pergi membawa tulisan itu, maka kalau sudah ke Efesus, sudah mudah langsung lagi Smyrna dan yang lain-lain. Ini saudara-saudaraku. Jadi harus benar-benar mendapat pengoreksian terakhir. Dan pengoreksian terakhir inilah surat tuliskan kepada ketujuh jemaat itu. Ini koreksi terakhir ini, saudara-saudaraku. Bukan firman penggembalaan lagi seperti yang tadi. Langsung sudah, ini kamu, hei Efesus,
Apa kekurangannya? Langsung engkau sudah kehilangan kasih mula-mula. Itu langsung teguran, saudaraku. Jadi itu pun masih kemurahan. Karena apa? Kalau masih sempat bertobat, masih tertolong, saudara-saudaraku. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Jadi ini adalah teguran terakhir. Ya, koreksi yang terakhir. Nah, ini sudah khusus ini. Apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi sekarang ini, saudaraku, periksa terakhir ini bukan orang, Roh. Ini sebabnya tadi saya bilang sama Bapak kita, Siagian, bukan kita Amang yang menghakimi. Bukan kita yang menetapkan. Bukan kita yang menuduh. Oh, gereja sana ini Philadelphia. Bukan kita yang menetapkan. Jangan Amang. Itu Roh. Roh yang menentukan. Ini kau. Nah, jangan kita. Nah, kalau kita nanti jangan menuduh. Nah, habis kita nanti dapat banyak kutuk nanti saudara-saudara. Jangan menghakimi. Apalagi jangan kita yang menetapkan orang. Nah, kita nggak ada urusan itu. Kita hanya saling mendoakan. Ya, kasih yang mendalam itu semasih bisa kita saling mendukung. Kiranya Tuhan tolong kita saudara-saudara. Tidak ada jalan bagi kita untuk kita yang mengatakan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ini adalah koreksi yang terakhir. Kalau firman tadi adalah firman dari gembala-gembala. Nah, itu sebabnya dalam ibadah-ibadah kita harus terus firman penggembalaan. Tekuni terus. Ya. Dan kiranya Tuhan tolong supaya ini boleh terus terjadi. Kapanpun tetap ada firman penggembalaan. Berdoa biar Tuhan tolong. Orang bisa berganti, saudaraku. Saya juga bisa berganti dari tempat ini. Tapi firman penggembalaan jangan berganti. Ini saudaraku. Karena itu menetapkan kita sampai Tuhan Yesus datang dan sampai kita menang. Barang siapa menang, itu karena kita mendengar dengan baik dan mau dikoreksi dan mau berubah. Dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Alam. Kembali mengasihi Tuhan. Cara mengasihi itu. Kadang kita sudah sulit. Tapi karena kita lebih mengasihi Tuhan, kita berkorban. Wah, aku harus lebih mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita, saudara-saudaraku semuanya. Biar Tuhan tolong kita. Jadi, kita sudah lihat firman Injil, firman penyucian, pendewasaan, penggembalaan, baru terakhir firman koreksi. Itu harus terjadi, saudara-saudaraku. Karena kalau ini terjadi dalam kitab Wahyu, itu menunjuk kepada semua yang ada di bumi ini. Itu adalah model dari semua umat Tuhan yang ada di bumi ini. Jadi di dalam kitab Wahyu itu yang pertama, mereka sudah menerima penginjilan. Yang kedua sudah menerima firman penggembalaan yang meningkatkan, mendewasakan. Firman yang bukan hanya tentang berkat-berkat, tapi firman yang membawa kepada penyucian, mengangkat kita sampai setingkat dengan kedewasaan penuh di dalam Kristus Yesus. Haleluya, saudaraku. Yakin itu boleh terjadi? Iya, kita yakin Tuhan pasti tolong. Nah, saudara-saudaraku, inilah yang kita sudah lihat, koreksi kepada salah satu dari yang
7 jemaat yang sebagai contoh bagi semua dunia ini. Dan memang di akhir zaman ini, saudara-saudaraku, bahwa kasih kepada Tuhan itu akan semakin tawar. Tapi kalaupun itu boleh sempat terjadi, namun Tuhan biar kuatkan kita. Karena sama seperti murid-murid, sewaktu Yesus ditangkap, banyak hati-hati yang takut, saudara-saudaraku. Bahkan seperti Petrus itu sempat menyangkal. Tapi pada waktunya, kalau roh Tuhan sudah bekerja di dalam dia tidak gentar sedikit. Sampai apa yang dia bilang. Kalau Yesus itu disalibkan dengan kepala ke bawah, ke atas, saya siap disalibkan dengan kepala ke bawah. Itu. Jadi, saudaraku, kematian itu nggak dia takuti lagi. Justru ditantangi. Dia nggak khawatir lagi. Inilah yang kita harus perhatikan. Dan biar kita harus pergumulkan. Supaya banyak orang yang memberitakan Injil keselamatan. Dan menerima pertobatan yang sungguh-sungguh. Mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan sesudah itu, biar menerima firman penyucian, firman penggembalaan, firman pendewasaan. Baru nanti sebagai yang terakhir, firman yang mengoreksi. Sehingga kita benar-benar boleh masuk di Yerusalem baru. Mari kita baca sebagai yang akhir, saudara-saudaraku. Sangat indah, ya. Wahyu pasal 21. Lalu aku melihat langit yang baru. Ini satu ya. Bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari sorga. Dari Allah. Berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengarkan suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya. Dan ia akan menjadi anakku. Menang, saudara-saudaraku yang kekasih, seperti tadi menerima firman penggembalaan sampai kita dibawa ya setingkat pertumbuhan yang ada dalam Kristus. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang pembunuh, orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian kedua. Ini saudaraku. Di atas 9 Yerusalem yang baru, maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu berkata kepadanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Jadi saudara-saudaraku, tempat yang kita akan tempati itu adalah sangat menarik, sangat menyenangkan. Dan kalau kita baca bagaimana Yerusalem baru itu luar biasa, nanti saudara baca saja di rumah sampai dengan selesainya. Itu adalah kota 4 segi dari segala permata yang indah. Kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya.
Ini artinya saudara-saudaraku, tidak ada lagi semua kegelapan sedikit pun. Karena kalau sinar dari anak domba itu menunjuk kekudusan, kesempurnaan. Ya, jadi saudara-saudaraku, biar kita dipersiapkan. Saya perhatikan di sini harus penyerahan sungguh-sungguh. Bila Tuhan tolong kita, ya harus kita sampai juga menahan diri. Suatu waktu kita berani juga ikut berpuasa, saudara-saudaraku. Haleluya. Harus mematikan keinginan. Kalau tidak, ya hanya cuma belajar, saudaraku. Ya. Tapi kalau kita bisa mematikan keinginan ini, praktek, saudara-saudaraku. Praktek untuk benar-benar hidup di dalam Tuhan. Jangankan kita, Yesus saja berpuasa. Dia sudah maha kuasa, saudaraku. Dia pemenang. Kenapa dia berbuat itu? Supaya kita juga mencontoh bahwa kita harus ada usaha untuk merobek segala keinginan daging, melawan segala keinginan daging. Kiranya Tuhan tolong kita, kiranya Tuhan akan mampukan kita, kiranya Tuhan berikan kekuatan, kiranya Tuhan selalu membimbing kita. Bimbinglah aku ya Tuhan. Kita mau menyanyi.